Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikan sehat walafiat, sehingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, tokoh yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita bersama dari dunia kegelapan menuju dunia yang terang benderang, yakni agama Islam. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali pada mata kuliah ilmu alamiah dasar, ilmu budaya dasar, dan ilmu sosial dasar, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita sudah pada pertemuan yang ke-11, yang mana tema kita adalah pengertian, tujuan, dan latar belakang perlunya mempelajari ilmu budaya dasar. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-11 mata kuliah IBD, ISD, IAD ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang penuh barokah, dan semoga perkuliahan kita menjadikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang ke-11 mata kuliah IAD, IBD, ISD ini, tema kita adalah pengertian, tujuan, dan latar belakang mempelajari ilmu budaya dasar.
Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang ke-11 mata kuliah IBT, IST, dan IAT ini, tema kita adalah pengertian, tujuan, dan latar belakang perlunya mempelajari ilmu budaya dasar. Yang pertama, pengantar. Saudara-saudara, secara sederhana, ilmu budaya dasar adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dasar-dasar budaya masyarakat dalam suatu bangsa dan negara. Ilmu budaya dasar merupakan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Saudara-saudara mahasiswa, para mahasiswa dimanapun Anda berada. Yang kedua, pembahasan kita adalah kompetensi mahasiswa. Mahasiswa pada mata kuliah IBT ini, ilmu budaya dasar ini, akan mendapatkan bekal pengertian dasar ilmu budaya dasar sebagai modal untuk mendalami, memahami, dan menjelaskan konten ilmu budaya dasar berikut metode dan skup kajiannya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang ketiga, materi pokok. Apa saja materi pokok dalam ilmu budaya dasar? Yakni pengertian ilmu budaya dasar, latar belakang mempelajari ilmu budaya dasar, dan tujuan mempelajari ilmu budaya dasar. Yang keempat, rangkuman. A. Ilmu budaya dasar, saudara-saudara, adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang dasar-dasar budaya masyarakat. Setiap masyarakat pasti mempunyai budaya, dan budaya masing-masing masyarakat tidak selamanya sama atau terkadang berbeda. Perbedaan budaya masyarakat tersebut disebabkan oleh perbedaan dasar lahirnya budaya. Di antara yang menjadi dasar atau faktor perbedaan budaya masyarakat antara lain keadaan geografis atau alam lingkungan, keadaan agama, keadaan pendidikan, keadaan ekonomi, dan sebagainya. Kemudian yang B, latar belakang perlunya mempelajari ilmu budaya dasar, di antaranya adalah keadaan masyarakat Indonesia yang sangat plural dan terdiri dari berbagai macam suku dengan budaya yang beraneka ragam. Keadaan seperti ini mengharuskan kita untuk belajar budaya orang lain di samping
mempelajari budaya diri sendiri. Dengan mengenal budaya orang lain, maka sikap-sikap primordialisme atau fanatik kesukuan bisa ditekan. Di samping itu, dengan adanya kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, di mana pertukaran budaya antar masyarakat, suku, dan bangsa sudah tidak dapat dihindari lagi, maka perlu bagi kita untuk mempelajari budaya orang lain agar kita bisa mengambil manfaat dalam rangka untuk pengembangan budaya diri sendiri. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan mempelajari ilmu budaya dasar diantaranya adalah untuk menumbuhkan kepekaan terhadap problematika budaya dan berupaya ikut mengatasi problem tersebut. Di samping itu juga untuk mengetahui perkembangan budaya masyarakat yang ada di Indonesia seiring dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, yang kelima, evaluasi. Jadi Anda setelah mempelajari ilmu budaya dasar itu, maka Anda bisa mengevaluasi tentang pengertian ilmu budaya dasar dan apa latar belakang serta tujuan mempelajarinya di UIN Sunan Ampel Surabaya ini. Saudara-saudara, kemudian poin A, kita akan membahas tentang pengertian budaya, pengertian ilmu budaya dasar atau IBD. Budaya atau kebudayaan, saudara-saudara, berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang artinya atau merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan dalam bahasa Inggris disebut culture, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Kata culture kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Kebudayaan selalu dimiliki oleh setiap masyarakat. Hanya saja ada suatu masyarakat yang lebih baik perkembangan kebudayaannya daripada masyarakat lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pengertian kebudayaan banyak sekali dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya dikemukakan oleh Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, yang merumuskan bahwa kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan. Hal ini, saudara-saudara, diperlukan manusia untuk menguasai alam sekitarnya,
agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk kepentingan masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan norma dan nilai masyarakat yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan alam. Arti luas di dalamnya termasuk agama, ideologi, kebatinan, kesenian, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi dari jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan pikir dari orang yang hidup bermasyarakat untuk menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan. Rasa dan cipta dinamakan kebudayaan rohania. Semua karya, rasa, dan cipta dikuasai oleh karsa dari orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar, bahkan seluruh masyarakat. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, secara sederhana ilmu budaya dasar adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dasar-dasar budaya masyarakat dalam suatu bangsa dan negara. Ilmu budaya dasar merupakan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Istilah ilmu budaya dikembangkan pertama kali di Indonesia sebagai pengganti istilah basic humanism yang berasal dari istilah bahasa Inggris the humanities. Adapun istilah humanities itu sendiri berasal dari bahasa Latin humus yang artinya manusia, berbudaya, dan halus. Saudara-saudara, dengan mempelajari the humanities, diandaikan seseorang akan bisa menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan lebih halus. Dengan mempelajari the humanities, diandaikan seseorang akan bisa menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan lebih halus. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa the humanities berkaitan dengan nilai-nilai manusia sebagai homo humanus atau manusia berbudaya. Agar manusia menjadi humanus, mereka harus mempelajari ilmu, yaitu the humanities, di samping tidak meninggalkan tanggung jawabnya yang lain sebagai manusia itu sendiri. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengetahui bahwa ilmu budaya dasar termasuk kelompok pengetahuan budaya, lebih dahulu perlu diketahui pengelompokan ilmu pengetahuan. Sebagaimana
yang dikatakan oleh Profesor Dr. Harsha Bhakhtiar mengemukakan bahwa ilmu dan pengetahuan dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ilmu alamiah, yakni atau natural science. Ilmu alamiah bertujuan mengetahui keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Untuk mengkaji hal ini digunakan metode ilmiah. Caranya ialah dengan menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan itu, lalu dibuat analisis untuk menentukan suatu yang berkualitas. Hasil analisis ini kemudian digeneralisasikan. Atas dasar inilah lalu dibuat prediksi. Saudara-saudara, yang kedua, ilmu sosial atau social science. Ilmu sosial bertujuan untuk mengkaji keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar manusia. Untuk mengkaji hal ini digunakan metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu alamiah. Yang ketiga, pengetahuan budaya atau the humanities, yang bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal ini, saudara-saudara sekalian, itu digunakan metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan kenyataan yang bersifat unik, kemudian selanjutnya diberi arti atau makna. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pengetahuan budaya atau the humanities dibatasi sebagai pengetahuan yang mencakup keahlian seni dan filsafat. Keahlian ini pun dapat dibagi-bagi lagi ke dalam berbagai bidang keahlian lain, seperti seni tari, seni rupa, seni musik, dan lain-lain. Sedangkan ilmu budaya dasar, basic humanities, adalah usaha yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Dengan perkataan lain, saudara-saudara mahasiswa, ilmu budaya dasar itu menggunakan pengertian-pengertian yang berasal dari berbagai bidang pengetahuan budaya untuk mengembangkan wawasan pemikiran serta kepekaan mahasiswa dalam mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Saudara-saudara, ilmu budaya dasar berbeda dengan pengetahuan budaya. Ilmu budaya dasar dalam bahasa Inggris disebut basic humanities. Pengetahuan budaya dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah the humanities.
Pengetahuan budaya mengkaji masalah nilai-nilai manusia sebagai makhluk berbudaya atau homo humanus. Sedangkan ilmu budaya dasar bukan ilmu tentang budaya, melainkan mengenai pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan budaya. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu budaya dasar merupakan ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia beserta segala sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan manusia, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari dasar-dasar budaya manusia dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin B, apa tujuan kita mempelajari ilmu budaya dasar atau IBD? Saudara-saudara, penyajian mata kuliah ilmu budaya dasar tidak lain merupakan usaha yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Dengan demikian, saudara-saudara, mata kuliah ini, yakni mata kuliah ilmu budaya dasar ini, tidak dimaksudkan untuk mendidik ahli-ahli dalam salah satu bidang keahlian yang termasuk di dalam pengetahuan budaya atau the humanities, akan tetapi ilmu budaya dasar semata-mata sebagai salah satu usaha untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa dengan cara memperluas wawasan pemikiran serta kemampuan kritikalnya terhadap nilai-nilai budaya, baik yang menyangkut orang lain dan alam sekitarnya maupun yang menyangkut dirinya sendiri. Untuk itu, saudara-saudara, agar kita bisa menjangkau tujuan tersebut, maka ilmu budaya dasar diharapkan yang pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengusahakan kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya, sehingga mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, terutama untuk kepentingan profesi mereka. Yang kedua, saudara-saudara, ilmu budaya dasar itu diharapkan dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan dan budaya, serta mengembangkan daya kritis mereka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. Saudara-saudara mahasiswa, maka yang ketiga, ilmu budaya dasar itu diharapkan agar mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dan negara serta ahli dalam bidang disiplin masing-masing tidak jatuh ke dalam sifat-sifat kedaerahan dan pengkotakan dalam disiplin yang ketat. Yang keempat, saudara,
ilmu budaya dasar yang kita pelajari saat ini itu diharapkan agar wahana komunikasi para akademisi lebih mampu berdialog satu dengan yang lain. Dengan memiliki satu bekal yang sama, para akademisi diharapkan akan lebih lancar dalam berkomunikasi. Saudara-saudara, bertitik tolak dari kerangka tujuan yang telah ditetapkan, dua masalah pokok bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan ruang lingkup kajian mata kuliah ilmu budaya dasar. Kedua pokok itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya yang dapat didekati dengan menggunakan pengetahuan budaya, the humanities, baik dari segi masing-masing keahlian atau disiplin di dalam pengetahuan budaya maupun secara gabungan atau antar bidang berbagai disiplin dalam pengetahuan budaya. Yang kedua, hakikat manusia yang satu atau universal, akan tetapi yang beraneka ragam perwujudannya dalam kebudayaan masing-masing zaman dan tempat. Menilik kedua pokok masalah yang bisa dikaji dalam mata kuliah ilmu budaya dasar, nampak dengan jelas bahwa manusia menempati posisi sentral dalam pengkajian. Saudara-saudara, manusia tidak hanya sebagai objek pengkajian. Bagaimana hubungan manusia dengan alam, dengan sesama, dirinya sendiri, nilai-nilai manusia, dan bagaimana pula hubungan dengan Sang Pencipta menjadi tema sentral dalam ilmu budaya dasar. Saudara-saudara, pokok-pokok bahasan yang dikembangkan ilmu budaya dasar adalah manusia dan cinta kasih. Yang kedua, manusia dan keindahan. Yang ketiga, manusia dan penderitaan. Yang keempat, manusia dan keadilan. Yang kelima, manusia dan pandangan hidup. Yang keenam, manusia dan tanggung jawab serta pengabdian. Yang ketujuh, manusia dan kegelisahan. Yang kedelapan, manusia dan harapan. Kemudian pembahasan pada poin C adalah latar belakang perlunya mempelajari ilmu budaya dasar. Saudara-saudara, mata kuliah ilmu budaya dasar adalah salah satu mata kuliah yang membicarakan tentang nilai-nilai, tentang kebudayaan, tentang berbagai masalah yang dihadapi manusia dalam hidupnya sehari-hari. Mata kuliah ini diharapkan dapat menjadi lingua franca atau bahasa pemersatu bagi para akademisi dari berbagai lapangan ilmiah. Dengan memiliki satu bekal yang sama, diharapkan agar para akademisi dapat lebih lancar berkomunikasi. Kelancaran berkomunikasi ini selanjutnya
akan memperlancar proses pembangunan dalam berbagai bidang yang ditangani oleh para cendekiawan dari berbagai lapangan keahlian. Saudara-saudara, mahasiswa diharapkan nantinya memiliki latar belakang pengetahuan yang cukup luas tentang kebudayaan Indonesia pada umumnya dan menimbulkan minat mendalaminya lebih lanjut dengan mendapatkan materi mata kuliah ilmu budaya dasar. Dengan demikian, saudara-saudara, mahasiswa diharapkan turut mendukung dan mengembangkan kebudayaannya sendiri dengan kreatif. Salah satu sifat penting mata kuliah ini ialah bahwa ilmu budaya dasar bukan pelajaran sastra, bukan filsafat, bukan sesuatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Sesuai dengan namanya, ilmu budaya dasar, mata kuliah ini memberikan dasar-dasar yang cukup kuat kepada mahasiswa untuk mencari hubungan antara segala segi kebudayaan dengan usaha yang dilakukan terus-menerus dalam rangka mencari kebenaran, keindahan, kebebasan dalam berbagai bentuk, serta hubungannya dengan alam semesta, Tuhannya, masyarakat, dan juga penemuan dirinya sendiri. Dengan kata lain, yaitu mencari hidup yang lebih bermakna. Hal ini tentu menyangkut sikap moral yang diharapkan dapat melengkapi kebutuhan mahasiswa dengan pengalaman luas yang padu yang akan membimbingnya ke arah pembentukan ukuran-ukuran rasa dan nilai-nilai dengan tidak bergantung pada orang lain. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa setelah mendapatkan materi mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memperlihatkan minat dan kebiasaan menyelidiki apa-apa yang terjadi di sekitarnya dan di luar lingkungannya, serta mampu menelaah apa yang dikerjakannya dan memiliki kesadaran akan pola-pola nilai yang dianutnya, serta bagaimana hubungan nilai-nilai ini dengan cara hidupnya sehari-hari. Saudara-saudara, kerelaan memikirkan kembali dengan hati terbuka nilai-nilai yang dianutnya untuk mengetahui apakah dia dengan berdiri sendiri dapat membenarkan nilai-nilai tersebut untuk dirinya sendiri. Keberanian moral untuk mempertahankan nilai-nilai yang dirasanya sudah dapat diterimanya dengan penuh tanggung jawab, dan sebaliknya menolak nilai-nilai yang tidak dibenarkannya. Latar belakang diberikannya ilmu budaya dasar, selain melihat konteks budaya Indonesia, juga sesuai dengan program pendidikan di perguruan tinggi dalam rangka menyempurnakan pembentukan sarjana. Pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan sarjana-sarjana yang mempunyai seperangkat pengetahuan yang terdiri atas satu, kemampuan akademis, yang kedua, kemampuan profesional, yang ketiga, kemampuan personal. Dengan seperangkat kemampuan yang dimilikinya, lulusan perguruan tinggi diharapkan menjadi sarjana yang cakap, ahli dalam bidang yang ditekuninya, serta mau
dan mampu mengabdikan keahliannya untuk kepentingan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya. Saudara-saudara, adapun latar belakang diberikannya mata kuliah ilmu budaya dasar dalam konteks budaya, negara, dan masyarakat Indonesia berkaitan dengan permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dengan segala keanekaragaman budaya yang tercermin dalam berbagai aspek kebudayaannya yang biasanya tidak lepas dari ikatan-ikatan primordial, kesukuan, dan kedaerahan. Yang kedua, saudara-saudara, proses pembangunan yang sedang berlangsung terus-menerus menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif dari proses pembangunan bangsa Indonesia berupa terjadinya pergeseran nilai budaya, sehingga dengan sendirinya mental manusia pun terkena pengaruhnya. Akan lebih jauh dari pembentukan nilai budaya ini ialah timbulnya konflik dalam kehidupan. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan perubahan kondisi kehidupan manusia, menimbulkan konflik dengan tata nilai budayanya, sehingga manusia bingung terhadap kemajuan yang telah diciptakannya itu. Hal ini merupakan sikap ambivalen teknologi, di samping memberikan segi positif, di lain pihak memiliki segi negatif. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, ilmu budaya dasar sebagai bagian mata kuliah kompetensi dasar atau MKD secara khusus mempunyai tujuan untuk menghasilkan warga negara sarjana yang pertama, berjiwa Pancasila. Yang kedua, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, memiliki wawasan komprehensif dan pendekatan integral di dalam menyikapi permasalahan kehidupan, baik sosial, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Yang keempat, memiliki wawasan budaya yang luas tentang kehidupan bermasyarakat dan secara bersama-sama mampu berperan serta meningkatkan kualitasnya maupun lingkungan alamiahnya. Jadi saudara-saudara, pendidikan umum yang menitik beratkan pada usaha mengembangkan kepribadian mahasiswa pada dasarnya berbeda dengan mata kuliah bantu yang bertujuan menopang keahlian mahasiswa dalam disiplin ilmunya. Demikian juga berbeda dengan pendidikan keahlian yang bertujuan untuk mengembangkan keahlian mahasiswa dalam bidang atau disiplin ilmunya. Saudara-saudara, kalian mahasiswa dapat memahami dan menghayati berbagai kenyataan yang diwujudkan oleh kebudayaan dan dapat mengkaji semua hubungan antara manusia dan kebudayaan, mengetahui hakikat manusia, mengerti tentang semua unsur-unsur kebudayaan mahasiswa, dapat menjelaskan tentang unsur-unsur yang membangun manusia. Adapun tujuan mempelajari mata kuliah ini, mata kuliah ilmu budaya dasar ini secara khusus, yakni yang pertama, mahasiswa
dapat menjelaskan hakikat manusia. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan tentang kepribadian bangsa Timur. Yang ketiga, mahasiswa dapat menunjukkan psikososiogram manusia. Yang keempat, mahasiswa dapat mendefinisikan kebudayaan. Yang kelima, mahasiswa dapat menyebutkan 7 unsur kebudayaan universal. Yang keenam, mahasiswa dapat menyebutkan 3 wujud kebudayaan menurut dimensi wujudnya. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, demikianlah perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-11 ini, yakni mata kuliah IBD, IAD, ISD ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kalian menjadi manusia-manusia yang sukses, tidak hanya sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Demikian yang bisa saya jelaskan pada pertemuan yang ke-11 ini, dan kita berjumpa di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.